ada tafsiran Kulaib. Pak, Bapak bisa baca di sini. Nih, Pak, saya bacakan nih. Satu 18 katanya Yudas ini matinya perutnya bolong karena jatuh. Tapi Matius 27 ayat kelima, matinya Yudas itu karena digantung. Nah, ini ada ulasan barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini spekulasi karena ada barangkali. Jadi kenapa perut Yudas itu bolong? Karena ada tonggak yang runcing yang menembus perutnya. Nah, setelah itu titik. Nah, di sini konsensus nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa, Pak? Dengan cara disalibkan. Nah, jadi menggantung pada masa itu dilakukan dengan cara disalibkan. Bapak tahu tidak kenapa perut Yudas itu bolong? Nih saya kasih tahu. Perut Yudas itu bolong karena Yudas ditombak oleh tentara Romawi. Yohanes 19 ayat 34. Nah ini, Pak. Tetapi seorang di antara para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi kenapa perut Yudas itu bolong? Karena ditombak oleh tentara Romawi. Kematian Yudas seperti apa? Ya, kematian Yudas itu dengan cara disalibkan ini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Kenapa perutnya Yudas bolong? Yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 1:18 karena ada tonggak, bukan tonggak, tombak ini, tombak tentara Romawi. Dan ini sumber resmi dari badan hukum yang tercatat di Kemenkumham, yaitu Yayasan Lembaga Sabda YLSA, adalah yayasan Kristen. Nah, jadi menurut internal kekristenan sendiri, Yudas itu cara kematiannya adalah disalibkan, dan ada dua ayat yang berbicara berbeda. Matius 27 ayat kelima, Yudas disalibkan. Kisah Para Rasul 1:18, Yudas perutnya bolong. Perutnya bolong kenapa? Ditombak oleh tentara Romawi. Yohanes 19:34. Jadi yang disalib, yang diserupakan, yang perutnya bolong adalah Yudas. Begitu Bapak Belgian. Iya. Ya, alhamdulillah menerima, Bapak. Jadi intinya ya maksud Bapak bahwa Yesus tidak disalib, tetapi itu diganti dengan Yudas, begitu. Iya. Sekarang kita sama-sama, bukan Bapak saja, sekarang kita sama-sama buka Matius 4 ayat 6. Saya buka dari sini ya. Pak, Yesus itu jangankan dia disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh para malaikat. Matius 4 ayat ke-6. Bapak buka sama-sama. Saya bukakan dari handphone saya supaya lebih efektif. Pak, lihat Pak ya. Ini Matius 4 ayat ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, yaitu mengenai Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk batu. Pak, jangankan disalib, teratuk batu saja Allah Bapa akan mengirim malaikatnya. Kita di sini ada tanda bintang, Pak. Nubuatan tentang Yesus yang akan dijaga oleh malaikat itu di mana? Di dalam Mazmur, Pak. Ini nubuatan tentang Yesus. Nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini adalah nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus akan dijaga dari setiap jalannya Yesus. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk batu. Jangankan disalib, teratuk batu saja Allah akan memerintahkan malaikatnya. Ini Yesus dibunuh, Pak. Padahal di sini apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau. Menjaga, Pak. Ini loh Matius 4 ayat ke-6, nubuatan tentang Yesus yang ada di dalam Mazmur.
Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Jadi nggak bakal Yesus disalib. Karena apa? Karena salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Yesus adalah mampu berubah rupa. Sekarang Bapak buka Markus 12 ayat ke-16. Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Urgensinya apa? Sebentar Pak Yonatan. Ya. Izin ya saya bicara Boleh, sedikit. boleh. Boleh, silakan. Iya, tadi Bapak bahas di Amsal tadi ya. Bukan Amsal. Mazmur. Mazmur ya. Iya, Mazmur 91 ayat sebentar. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 nubuatan tentang Yesus yang dikutip di dalam Matius 4 nomor 6. Ya. Silakan. Jadi sekarang saya mau baca lagi. Kalau memang Pak Yonatan bilang bahwa Yesus itu tidak disalib, Boleh, silakan. saya tidak tahu itu Pak Yonatan punya apa istilahnya bukti dari mana. Tapi di Alkitab saya juga ada tertulis di mana Yesus itu disalibkan, kemudian Yesus itu mati, terus dikuburkan. Ada. Jadi ini saya baca buat penandar, nanti penandar juga Suara buka. berisik ya Pak. Mohon maaf, noise itu ada suara musiknya Iya, suara kencang. musik ya. Ya, musik padam Pak. Musik padam Pak. Musik padam dulu Pak. Oke. Siap. Nah, kalau padam kan enak nih. Silahkan. Yoi. Jadi itu yang tadi saya bilang, Anda tahu Pak Yonatan punya bukti dari mana bahwa Yesus itu tidak disalib. Tetapi di dalam Alkitab saya itu tertulis ya bahwa Yesus itu betul-betul disalib, dan Di mana itu pun Pak? ada saksi mata, bahkan ada Di mana ayatnya? dia punya bagaimana? Di mana ayatnya? Kalau saya kan lampirkan ayat. Di Matius Matius 27. berapa? Matius 27 ayat 32. Silahkan dibaca. Nah, jadi 32 sampai 44 di situ itu dia menerangkan tentang bagaimana Yesus disalibkan. Jadi ini saya baca saja. Lalu ayat 36 ya. Dari 35 ini ya. Sesudah menyalibkan dia itu Yesus. Mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bapak udah baca? Sudah, saya sudah baca Bible semuanya Pak. Sebentar Pak ya. Boleh, Sebentar, silakan. Pak, ya. Ya, boleh Pak. Jadi, kalau sama saya diskusinya santun, tenang. Oke, jadi saya bantah yang tadi Bapak bilang bahwa Yesus tidak disalib. Karena apa? Ini dia bukti catatan, kemudian dia punya sejarahnya juga ada, tempatnya juga ada, dan itu semua ada di Israel sana. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak bilang, Pak Yonatan bilang Yesus itu tidak disalib, terus pertanyaan saya ke Bapak Yonatan, kalau dia tidak disalib berarti kemana dia? Oke, boleh saya jawab? Boleh, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bentar Pak ya. Sabar, seharusnya kita sabar. Bapak lihat ini. Ini ayat-ayat Bible. Ayat-ayat Bible itu adalah firman Tuhan menurut orang Kristen. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Yudas ini adalah pengkhianat. Makanya dia adalah menggantikan Yesus, yang mana Yesus itu adalah orang jujur. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, Bapak perhatikan, tidak ada satu orang saksi pun mengenai Yesus yang disalib. Sebentar Pak, nih, nanti saya jelaskan, nanti Bapak boleh tanggapi ya. Tidak ada seorang pun yang menjadi saksi tentang siapa sosok yang disalib. Kenapa? Karena murid-murid Yesus tidak ada yang setia. Murid-murid Yesus tidak ada yang gentle. Semuanya melarikan diri. Nah, Markus
Markus 14 ayat 50. Sementara itu semua murid-muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14:50. Pada waktu itu semua muridnya lari meninggalkan dia. Kalau di dalam versi PAYH melarikan diri semuanya. Nggak ada saksinya. Makanya Bapak tahu tidak? Kalau di dalam Alkitab itu ada peta. Coba Bapak buka di halaman-halaman, bukan halaman, sebelum halaman pertama, itu di dalam Alkitab ada peta. Bapak cari enggak? Bapak boleh cari sekarang. Hakaldama dan Golgota ada nggak di situ? Nggak ada, Pak. Karena Hakaldama dan Golgota itu tempat yang sama. Nah, kalau Bapak bertanya, kalau Yesus tidak disalib, kemana dia? Jawabannya adalah di dalam Bible itu sendiri. Yesus itu berubah rupa. Nih saya tunjukkan ayatnya. Berubah rupa. Bapak catat ya Pak ya. Kalau orang Papua ini memang santun-santun. Saya dulu juga punya teman Papua ya. Orangnya santun-santun, makanya disebut OPM. Bapak tahu OPM, orang Papua manis. Keren. Nih Pak, kenapa? Bagaimana, seperti apa Yesus kalau memang Yudas yang disalib, dia berubah rupa? Nih Pak, Matius 17 ayat kedua. Lalu Yesus berubah rupa. Markus 9 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Bapak tahu di Getsemani Yesus itu berdoa semalaman sebelum dia disalib. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Dengan cara inilah Allah menyelamatkan Yesus. Makanya bukan hanya 3 ayat itu Pak. Bapak buka Markus 16 ayat 12. Kita baca nih. Sesudah itu, Markus 16 ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini Pak, ini adalah sebelum dan sesudah Yesus ada peristiwa penyaliban. Ternyata Yesus berubah rupa. Makanya di dalam Yohanes 20 ayat 11 Pak, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bapak baca dari ayat 11 sampai 15, Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus padahal 7 roh diusir dari Maria Magdalena? Bahkan satu-satunya wanita yang pernah menciumi kaki Yesus dan mengurapi Yesus hanya Maria Magdalena. Tetapi Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Kenapa? Markus 16:12, Yesus berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa itu adalah penjewantahan dari Matius 4 ayat ke-6. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak ada salahnya saya sampaikan kembali. Pak, ini loh nubuatan tentang Yesus Pak. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ini terdapat di dalam apa? Ini dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ini nubuatan tentang Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya tanya sama Bapak, kalau Yesus dijaga dari setiap jalannya, masihkah dia bisa celaka Pak? Kalau Yesus dijaga dari setiap jalannya, masihkah dia bisa celaka? Ya tidak. Yesus dijaga oleh para malaikat. Malaikat Mikael, malaikat Gabriel menjaga Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara dia diserupakan. Makanya keyakinan kami bersumber pada Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 157, wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal masyiha Isa ibnu Maryam Rasulullah. Perkataan orang-orang Yahudi dan Romawi, kami telah membunuh Isa al-Masih. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma sholabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, melainkan orang yang disalib, orang yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Kalau Bapak diserupakan dengan saya, tentu wajah saya yang asli tidak mungkin tetap dengan wajah saya, karena di situ ada 2 saya.
otomatis saya berubah rupa, Pak. Misalnya begini, saya berubah rupa jadi Bapak Presiden Jokowi misalnya ya. Tidak mungkin Bapak Jokowi yang asli masih tetap dalam rupa yang sama, karena kalau sama ada dua. Makanya Bapak Jokowi berubah rupa. Begitupun improvisasinya dengan Yesus. Ketika Yudas diserupakan dengan Yesus, maka Yesus berubah rupa dalam rupa yang lain. Dan ayat-ayat yang menerangkan Yesus Ya, jadi Ya, silakan. saya ini sedikit ya. boleh, silakan. Dari pertanyaan kita. Intinya bahwa keyakinan saya pribadi bahwa Yesus luar biasa. Seperti yang tadi Pak Yonatan bilang bahwa dia jatuh pun malaikat-malaikat bisa mengangkat dia, menopang dia, kemudian dia juga bisa berubah-ubah. Menurut saya bahwa memang benar bahwa Yesus itu sangat luar biasa. Jadi memang keyakinan saya kuat bahwa tidak ada Tuhan atau nabi yang datang ke bumi yang seluar biasa seperti dia. Itu yang meyakini saya bahwa, dan saya sangat percaya sama dia. Kembali lagi saya mau sampaikan buat Pak Yonatan bahwa Pak, mohon maaf Pak, yang saya tanya, Bapak mohon maaf ya, Iya, nanti sebentar, boleh sebentar. Bapak ngomong selama Makanya 1 jam pun saya, kenapa, apa urgensinya Yesus berubah rupa? Hal utama apa yang mendasari kenapa dia berubah rupa? Silakan. ya, itu yang makanya saya bilang bahwa dia sangat luar biasa. Menurut saya, Ya, dia terus? sangat luar biasa, dan saya yakin bahwa dia itu pribadi yang memang sangat luar biasa, dan memang saya yakini bahwa dia itu dia itu bukan salah satu, tapi dia itu sang juru selamat yang akan datang dan menghakimi dunia ini. Enggak, Tidak ada lain selain dia. saya nggak bertanya Pak, apakah dia juru selamat. Kalau saya bertanya Pak, apakah dia juru selamat, jawaban Bapak benar nih, jawaban yang ini. Tapi yang saya tanya bukan apakah dia juru selamat, yang saya tanya alasan mendasar apa, ingat Pak ya, alasan mendasar apa, urgensinya apa, kenapa dia berubah rupa, hal apa yang mendasari dia berubah rupa, coba, kenapa dia berubah Ya, itu rupa? pasti ada alasannya. Ya, Tapi makanya alasannya apa? enggak tahu lah, saya enggak tahu Nah, alasannya nah. apa. Tapi karena memang kalau dari firman Tuhan, dari Alkitab, kayak macam Bapak bilang berubah-berubah, Pak Yonatan tadi kan di situ cuma bilang berubah-ubah, tapi tidak membaca keseluruhan dari Iya, isi itu. boleh. Pak Yonatan cuma bilang dia berubah-ubah, tapi di situ dia rubahnya karena apa? Pasti ada penjelasannya di situ. Nah iya, justru saya tanya kenapa? Karena apa Pak? Coba, Ya, nanti apa? dibaca dulu. Pak Baik, Yonatan baca. kalau saya boleh jawab, kalau Bapak tanya saya jawab. Kalau Ya. saya tanya, Pak, kenapa Yesus berubah rupa, apa urgensinya? Nih saya jawab ya. Kalau Bapak mengatakan Yesus bisa begini dan begitu adalah hal yang luar biasa, saya mengakui. Ya. Saya mengakui Pak, kalau Yesus ini hebat, saya mengakui. Tetapi kehebatan Yesus bukan karena Yesus. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti dia hamba Tuhan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ternyata kekuatan yang Yesus miliki ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Jadi ini mujizat namanya Pak. Nah, oke, kembali ke pertanyaan, kenapa Yesus berubah rupa? Ini alasannya Pak. Nih, ini alasan kenapa Yesus berubah rupa, karena Yesus akan dijaga dari segala mara bahaya.
Pak, yang namanya penyaliban itu adalah hukuman yang sangat menjijikan, Pak. Bahkan yang tergantung di tiang salib itu adalah makhluk yang terkutuk. Di dalam Galatia 13 ayat Galatia 3:13, Pak. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salah satu aib kalau ada orang yang mati di tiang gantungan salib, Pak. Makanya Allah menyelamatkan Yesus dengan apa? Dengan berubah rupa. Ayat kedua, Markus 16, Markus, sebentar Pak. Ya. Coba Pak Yonatan baca. Saya baca. Baik, saya baca ya. Satu-satu saya baca nih. Ya. Matius 17 ayat kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Markus 9 ayat kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Lukas 9:29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, oke, satu lagi. Markus 16. Itu Yesus berdoa di Bukit Getsemani. Bapak tahu kan Bukit Getsemani? Markus 16 ayat ke-12. Ini peristiwa tentang bagaimana ini, Pak. Yesus diserupakan ya. Ini pasca peristiwa penyaliban itu. Nih, lihat Pak ayatnya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Tuh. Ternyata jelas Pak. Yesus itu berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Manifestasi, sekali lagi. Kenapa Yesus berubah rupa? Manifestasi dari apa? Dari Matius 4 ayat ke-6. Ini ayatnya jelas, Pak. Ini Bapak percaya enggak bahwa Mazmur itu adalah firman Tuhan? Pak, mohon maaf, Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bapak percaya enggak Yudas itu pengkhianat? Saya tanya. Saya tanya, Bapak percaya Yudas pengkhianat? Betul. Betul. Bapak percaya Yesus adalah orang yang benar dan jujur? Benar. Amsal 21:18, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Makanya kematian Yudas itu konsensus. Ini Pak, kita baca baik-baik. Ini konsensus Pak ya, bukan asumsi Pak. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti Yudas disalib. Ini bukan Alkitab Sabda, ini bukan sembarangan, yayasan resmi Pak nih. Yayasan Lembaga Sabda, Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen non-profit. Ini yayasan ini tercatat di Kemenkumham Pak. Nggak bisa ini adalah abal-abal, nggak bisa. Ini resmi dari Kristen. Saya mau beli bukunya mahal, ternyata kalau beli tafsiran yang kayak gini 10 juta. Waduh, bukunya mahal. Selama masih ada yang online dan bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, ya saya pakai. Karena sumbernya jelas, yayasan ini. Yayasan itu badan hukum, Pak. Tercatat di Kemenkumham, seperti halnya Apologet Islam Indonesia adalah yayasan. Tercatat di Kemenkumham. Sama Lembaga Alkitab Sabda juga adalah yayasan. Ternyata Yudas yang disalib menggantikan Yesus. Bapak mau percaya itu terserah. Kalau Bapak tidak percaya, saya tidak juga memaksa untuk Bapak percaya. Tetapi saya tidak percaya karena berbeda dengan ajaran di dalam Alkitab saya. Jadi memang
Saya Baik. untuk mendengarkan saya dengar, tapi untuk Baik. percaya saya tidak percaya karena berbeda dengan kebenaran di dalam Alkitab saya. Ya, mungkin Begitu. karena terima kasih. Mungkin karena Bapak selama ini kan, mohon maaf ya, dicekoki oleh dogma dan doktrin. Kalau begitu saya satu lagi pertanyaan buat Bapak nih. Kenapa Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 ayat ke-11 tidak mengenali Yesus? Coba Bapak buka nih. Kenapa Maria Magdalena di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 15 tidak mengenali Yesus? Dan ternyata Yesus berubah rupa. Kenapa Yesus berubah rupa? Kenapa Bisa Maria dijelaskan? Magdalena? Tadi Bapak Jonathan jelaskan biar saya dengar tuh. Baik. Ini saya jelaskan. Yohanes 20 ayat 11. Terima kasih ya. Saya apresiasi Bapak karena Bapak santun. Yuk, hal kebenaran itu bukan untuk sesuatu yang mesti diperdebatkan. Betul. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ternyata mayat Yesus ketika Maria Magdalena mengunjungi kubur itu nggak ada, Pak. 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Benar, aduh. Mana tadi? Bentar ya, saya ulangi ya. 13. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku," kalau di sini tertulisnya Tuhanku, "telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ternyata Maria Magdalena saja tidak mengenali Yesus. Bahkan menuduh Yesus penunggu taman. Bapak tahu kan penunggu taman itu kotor ya, mohon maaf, ada mungkin habis ngurusin taman dan sebagainya, sampai menuduh Yesus sih yang mengambil mayat Yesus, padahal yang di depannya adalah Yesus itu sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Yaitu tadi Markus 16:12, karena Yesus berubah dalam rupa yang lain. Kenapa Yesus berubah dalam rupa yang lain? Karena yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas. Nah, ketika Yudas ini disalibkan pada hari Jumat, Pak. Nah, maghrib, jam 6 maghrib atau jam 18.00 WIB itu sudah masuk hari Sabat. Ketika hari Sabat nggak boleh ada orang yang mati disalib, harus diturunkan. Ketika tentara Romawi menurunkan mayat Yudas, baru dia sadar ini kayaknya bukan Yesus deh. Makanya tentara Romawi melemparkan mayat Yudas, sehingga di dalam kuburan itu nggak ada Yesus, karena mayat Yudas itu nggak dikubur, mayat Yudas dilemparkan. Jadi tentara, sebentar Pak, iya sebentar, iya sabar. Ya, ini kalau di dalam ilmu hermeneutik itu ada Pak, namanya tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Loh iya benar. Di dalam Kisah Para Rasul 1:18, Yudas matinya perutnya belah karena batu katanya. Di ayat yang lain Yudas digantung. Di ayat yang lain Yudas ditemukan di Hakaldama. Saya tanya sama Bapak tahu nggak Hakaldama itu apa? Tanah darah. Nggak tahu. Hakaldama itu tanah darah. Coba Bapak tanya pendeta Bapak nih, Bapak nggak ibadah hari Minggu sekarang? Pak pendeta, saya tanya, nanti Bapak tanya pendetanya, Pak pendeta, Hakaldama itu apa Pak? Tanah darah. Kenapa disebut tanah darah? Coba, kenapa disebut sebagai tanah darah? Karena di situ tempat eksekusi kematian orang-orang yang disalib.
Nama lain dari Golgota adalah Hakaldama. Hakaldama artinya tanah darah. Kenapa disebut tanah darah? Karena disitulah banyak korban-korban jiwa yang dieksekusi oleh tentara Romawi. Makanya disebut Hakaldama. Nama lain dari Hakaldama adalah Golgota. Makanya kematian Yudas itu di Hakaldama. Bapak cari sekarang juga di dalam Alkitab itu ada peta Alkitab. Kenapa Hakaldama dan Golgota nggak ada di situ? Coba Bapak cari. Nah, Bapak saya tunjukkan ya. Alkitab itu ada peta, Pak. Di belakang ya, sorry. Ini Pak. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya peta, Pak. Nah, ada peta di dalam Alkitab ini. Coba cari di mana Hakaldama, di mana Golgota. Golgota dan Hakaldama itu tempat yang sama. Iya, tempat yang sama. Oke. Ternyata Yudas itu mati di Golgota, Pak, di Hakaldama. Oke, Pak Yonatan, mungkin begitu saja. Siap, terima kasih Bapak Belgian, sudah jujur, sudah santun. Saya senang kalau orang jujur. Kalau masalah iman nggak ada paksaan, Pak. Bapak tetap dalam kekristenan Bapak. Edis, berani sama saya? Edis. Nah, kalau Kristen yang semacam ini kita harus santun, teman-teman. Karena memang Kristennya baik. Emang orang Papua itu OPM. OPM itu ada singkatannya, orang Papua Manise. Jadi OPM itu bukan separatis ya. OPM itu artinya orang Papua Manise. OPM, orang Papua Manise. Robin Pardede. OPM bukan? Halo? Kalau OPM itu singkatan, teman-teman. Orang Papua Manise. Robin? Halo? Halo, Santo Agung menyapa Robin. Robin? Aduh, Robin enggak. Oke, nanti naik lagi ya Robin ya. Aku tak bisa luluhkan hatimu. Aku tak bisa menyentuh cintamu. Apa nih? Mugeni Delta. Kristen apa Muslim? Alhamdulillah Muslim. Oh Muslim, silakan abang. Cuma mau mau dengar boleh? Ya gimana Pak? Ada yang mau disampaikan Pak? Mau belajar boleh? Ya belajar gimana? Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya Santo Yonatan. Gak saya kira suhu ini. Hah? Saya kira suhu. Iya, saya bukan suhu. Saya bukan ustadz. Kalau ustadz itu ahli Islam, bahasa Arab pintar. Kalau saya nggak pintar bahasa Arab. Ya si Edis nih, gue undang si Edis nih, berani nggak dia? Nih teman-teman ya, gue foto ini si Edis, gue jambak nih, nggak berani dia sama saya. Sebentar saya fotoin lagi ya, saya kasih video nih. Si Edis mana berani debat sama saya? Edis nggak berani. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia Adam. Khalaqtani minar, aku diciptakan dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin, sementara dia diciptakan dari tanah.
tanah, aku lebih baik daripada dia, ngapain aku sujud? Itu dosa kesombongan. Saya mengatakan tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena sayanya, tapi karena kebenaran Islamnya. Cielah. Uhuy. Uhuy. Robin Pardede, teman-teman, ini udah mulai di report ini. Kalau tiba-tiba akun saya mati, ya live-nya berakhir, berarti di report ya. Gak tahu. Saya kemarin akun utama baru live beberapa menit, ya setengah jam, sekarang kena report. Ini akun cadangan ini. Robin Pardede. Sopan, Anda sopan kau. Ah? Sopan, jangan gitu suaranya. Lembut aja, lembut. Robin, selamat pagi. Jangan gitu kali. Itu juga Loh, nggak boleh. katanya lembut. Sedang aja, sedang kayak gini. Oke, Bapak Robin. Jangan begitu, itu namanya meledek. Itu. Loh, katanya lembut. Gimana saya? Jangan gitu, Nandar. Kamu ini gimana sih? Kamu Ya, gimana bicara atuh? juga. Aduh. Gimana? Pengennya Bapak ini banyak Saya ditanya. Pak Robin, ada yang bisa dibantu? Jangan kayak gitu, itu kayak banci Loh. namanya. Pak Robin, ada yang bisa dibantu Pak Robin? Silakan. Itu namanya kayak cucurut. Yang kayak gitu juga. Anda mau ditanya gimana? Ah, gitu aja gitu. Ah, tapi rada lembut. Nah, Pak Robin. oke lah. Ya, jadi Nandar, ya, Ya. terima kasih lah ya, punya Nandar yang hebat, ya, yang luar biasa. Ya, terima kasih aja sama Yang Maha Kuasa ya, sama Maha Ya. Esa. Ya, bersyukur aja selalu mumpung kita dikasih kesempatan ya. Bapak Islam apa Kristen? Mohon maaf Pak. Bapak Islam apa Oh, Kristen? saya Kristen. Tapi Bapak kenapa jujur memuji saya? Nanti dimarahin sama teman-teman Kristen yang lain loh. Ya, kita kan ajaran, jadi Kristen yang lain dengan saya itu lain. Muslim Oh, lain. yang lain juga, Islam yang lain juga beda dengan saya. Nah, jadi Islam yang itu yang santun sama saya. Kalau yang nggak santun saya Baik. seperti apapun. Nah, Baik, silakan. ditunjukkanlah Islam yang sebenarnya. Jadi Baik. kita tahu yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa itu nggak membawa, ya, nggak pernah menjelek-jelekan. Bahkan orang yang bersalah dimaafkan, orang yang berdosa diampuni. Nah, kita harus seperti itu ya. Baik. Oke, terima Bapak kasih. open cam dong Pak, biar enak nanti layarnya kebagi dua. Bapak open cam. Kan Bapak santun nih, saya juga santun. Bapak open cam. Nanti Pak Robin nggak usah saya tanya, silakan Pak Robin bertanya kepada saya. Silakan Pak Robin. Ya. Open cam Pak Robin. Halo Pak Robin. Halo. Nah, ini kan enak kalau open cam. Kalau open cam presisi Pak. Nah, gitu. Silakan Pak Robin. Nah, ya begini ya. Jadi kita kembali. Ya, jadi yang saya tahu, sekalipun saya Kristen, saya nggak membela orang Kristen. Saya nggak perlu membela agama. Ya, saya nggak perlu. Biarkanlah Tuhan yang Maha Esa yang membela saya. Begitu juga yang membela Nandar, tetap yang Maha Esa ya. Siap. Jadi jangan pernah kita dibela oleh manusia. Jangan pernah kita membela Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang membela kita. Biarkanlah Allah yang membela kita. Biarkanlah yang Maha Esa yang membela kita. Nah, ini kadang-kadang saya lihat perdebatan itu aduh luar biasa. Jadi menambah dosa buat kita. Boleh kita dengan santun ya. Kalau dikatakan seperti ini, imannya nggak terima, sudah nggak apa-apa. Yang menurut saya seperti ini, ya udah nggak apa-apa. Menurut kamu seperti itu nggak apa-apa. Karena kita punya pilihan masing-masing kok, ya. Punya pilihan, kepercayaan masing-masing. Yang penting kita jangan sampai menghujat, sampai mencela orang itu. Ketika orang itu bersalah, ya kita tiru aja yang Maha Esa. Ya, ketika yang Maha Esa kita bersalah, kita jatuh dalam dosa, dia maafkan. Nah, kita juga seperti itu. Nah, itulah ajaran yang benar. Ya kadang-kadang banyak begini, udah salah malah gini nih. Jadi itu bukan ajaran yang benar. Baik. Jadi ketika orang bersalah kita doakan supaya orang itu benar-benar diubahkan gitu. Baik.
Itu yang benar. Karena saya tahu ajaran Muslim juga seperti